Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan lagi, materi ini adalah bagian dari sistem trading saham Kotakasu. Kalau kamu mau pemahaman yang lebih dalam dan utuh, langsung aja beli e-book Naya lewat link di deskripsi atau cari di Google Play Store dengan kata kunci Kotakasu. Ini penting biar kamu bisa langsung praktek dengan benar. Oke, mari kita masuk ke topik hari ini, volume. Ada satu pepatah yang sering banget saya ulang-ulang di dunia trading, harga bisa bohong, tapi volume jarang bohong. Sayangnya, banyak banget trader, terutama yang pemula, fokusnya cuman ke pergerakan harga, naik, turun, sideways. Padahal, ada cerita besar di balik layar yang sering terlewatkan, yaitu volume. Coba bayangkan begini, harga itu seperti apa yang terlihat di permukaan, sedangkan volume itu adalah kekuatan atau energi yang mendorong pergerakan harga tersebut. Tanpa melihat volume, kita seperti menonton film bisu. Kita tahu ada kejadian, tapi kita nggak ngerti apa dialognya, apa motivasinya. Kita nggak tahu seberapa besar minat atau kekuatan di balik kenaikan atau penurunan harga. Di dalam sistem trading Kotakasu, volume memegang peranan yang sangat krusial. Volume membantu kita mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi di market. Apakah kenaikan harga ini didukung oleh pembelian besar dari para pemain besar, atau cuma sekadar riak kecil yang nggak berarti? Sebaliknya, apakah penurunan harga ini disertai dengan aksi jual panik yang masif, atau cuma aksi ambil untung biasa? Volume adalah cerminan dari partisipasi pasar. Volume yang tinggi menunjukkan adanya minat dan aktivitas yang besar. Sebaliknya, volume yang rendah menandakan pasar sedang sepi atau ragu-ragu. Dengan memahami ini, kita bisa membaca niat para smart money atau bandar. Mereka nggak bisa menyembunyikan jejak mereka di volume. Setiap transaksi besar yang mereka lakukan pasti tercatat. Salah satu konsep penting terkait volume adalah volume klimaks atau climactic volume. Ini adalah lonjakan volume yang sangat ekstrem, jauh di atas rata-rata. Biasanya, ini terjadi di titik-titik penting. Misalnya, setelah harga turun dalam tiba-tiba muncul volume jual yang luar biasa besar. Ini bisa jadi tanda bahwa kepanikan sudah mencapai puncaknya dan sebentar lagi akan terjadi pembalikan arah. Sebaliknya, volume beli yang sangat tinggi setelah kenaikan panjang bisa jadi tanda euforia puncak yang seringkali diikuti oleh distribusi atau aksi jual. Lalu ada konsep yang namanya absorption atau penyerapan. Coba bayangkan, harga sedang berusaha turun, tapi setiap kali turun selalu ada volume beli besar yang menahan laju penurunan tersebut. Seolah-olah ada lantai tak kasat mata yang menyerap semua tekanan jual. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada pihak dengan dana besar yang sedang mengakumulasi saham di harga tersebut. Mereka tidak ingin harga turun lebih jauh. Ini adalah salah satu petunjuk paling berharga yang bisa kita dapatkan dari volume. Sekarang, mari kita bicara tentang hubungan antara usaha dan hasil atau effort versus result. Usaha di sini adalah volume dan hasilnya adalah pergerakan harga. Kalau ada usaha besar, yaitu volume yang tinggi, tapi hasilnya kecil, yaitu harga tidak bergerak banyak, ini artinya ada sesuatu yang menarik. Misalnya, volume beli sangat besar, tapi harga cuma naik sedikit atau bahkan tertahan. Ini berarti ada tekanan jual yang sama besarnya yang menahan kenaikan. Ini disebut anomali. Dan di dalam anomali inilah
seringkali kita menemukan peluang trading terbaik. Sebaliknya, kalau volume kecil tapi harga bisa bergerak jauh, ini juga anomali. Mungkin kenaikannya rapuh karena tidak didukung partisipasi yang kuat. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang kamu. Jangan lagi cuma menatap grafik harga sendirian. Selalu sandingkan dengan grafik volume. Setiap kali kamu melihat pergerakan harga, selalu tanyakan pada diri sendiri, oke harganya naik, tapi volumenya ngapain? Volumenya mendukung nggak? Pertanyaan sederhana ini akan membuka dimensi baru dalam analisa trading kamu. Dengan menggabungkan analisa harga dan volume, keputusan trading kita akan jauh lebih tajam dan terkonfirmasi. Kita tidak lagi hanya nebak berdasarkan pola lilin semata, tapi kita memahami kekuatan di baliknya. Di video selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menggabungkan analisa kotak-kotak dari sistem kotak kasu dengan analisa volume ini, khususnya saat pasar berada di fase akumulasi. Ini akan jadi sangat menarik dan praktis. Jadi, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.